karena memang segala sesuatu pasti ada yang awal dan pasti ada yang akhir. Syukur untuk mamaku yang sudah bikin bacang sama 40 tahun, dan terima kasih Tuhan, terima kasih Mami. Oke, so guys, di vlog aku kali ini mungkin ini lebih kayak vlog dokumenter. Jadi ini adalah bacang konghu atau bisa disebut juga hamcung ya. Ini adalah bacang terakhir yang dibuat oleh mamaku sebelum beliau stroke dan mengalami pendarahan otak, dan masih ada tanggalnya di sini. 23 Juni 2020 ya, karena 1,5 bulan kemudian beliau terserang pendarahan otak. Jadi ya nyokap sekarang emang nggak bisa bikin apa-apa lagi karena memang berjalan dan berbicara pun kan sulit. Agak sedih ketika gue megang ini adalah harta bendanya nyokap gitu, karena sudah hampir 40 tahun beliau bekerja membuat bacang. Beliau pun juga bercerita waktu hamil saya, hamil besar itu udah 9 bulan masih bikin bacang, tapi entah kenapa tidak menurun sama sekali ke gue untuk keinginan untuk belajar bikin bacang. Di video kali ini mungkin gue akan mencoba mengingat kembali saat-saat nyokap terakhir kali bikin bacang konghu ini. Bacang konghu tahun ini makannya tanggal 25 Juni. 5 tahun nggak bikin bacang konghu nih, sekarang baru bikin lagi. Resep tradisional 10 macam yang digunakan untuk bacang konghu. Semoga semuanya cocok miliknya kalau makanannya. Bacang konghu nya dimakan semua. Teratai, ketan, tungkul, telasin, kacang hijau, hebi, daging paha, cong, betul. Daunnya 2 macam, yang tungkul, daun sama yang lokal. Semoga Tuhan memberkati semua makanannya, semua yang makan sehat-sehat dan bisa diteruskannya ke anak cucu kami. Ini apa yang ini? Yang gede, ini kecil. Bisa aku mesti tambahan terakhir ini. Kacang yang lebar ditumpuk, tumpukan terakhir pakai ini. Ini agak kecil. Ini talinya pakai udah digulung. Begitu bacang konghunya udah selesai direbus. Semuanya ada 38 biji. Pesanan orang semua, puji Tuhan. Selesai juga tugasku. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bacang konghu yang agak sulit bikinnya, tapi aku bisa selesaikan karena Tuhan Yesus menyertai aku, kasih aku kuat. Jadi untuk pembuatan bacang hamcungnya sendiri atau bacang konghu ini tuh bisa memakan waktu sekitar 12 jam. Jadi waktu terakhir kali nyokap bikin bacang itu yang pas bulan Juni 2020 itu beliau tuh bener-bener bangunnya jam 5 pagi, tidurnya tuh jam 1 malam. Karena memang segala sesuatunya dikerjakan sendiri. Waktu ini nih untuk bikin tali ini, kemudian untuk bungkus-bungkusnya segala macam, beliau bener-bener bikin sendiri tanpa bantuan gue, karena gue pun juga nggak bisa. Jadi bener-bener nyokap tuh kayak loro jonggrang yang bisa membuat bacang ratusan gitu dalam waktu beberapa hari. Karena memang bacangnya tuh dengan resep tradisional yang udah puluhan tahun diteruskan dari generasi di atasku, dan nggak semua orang bisa bikin bacang hamcung atau bacang konghu. Dan nyokap gue mempunyai
privilege untuk bisa membuat bacang hamcung yang susah ini, walaupun sebenarnya nyokap tuh sebenarnya nggak doyan untuk makan. Dan aku cuma bisa bilang ngucap syukur aja, karena mungkin kalau sekarang dipikir nyokap udah nggak bisa bikin bacang lagi ya pasti gue akan sedih. Tapi daripada gue mikir nyokap udah nggak bisa bikin bacang, lebih baik gue berpikir dan mensyukuri bahwa sudah ada ribuan bacang yang dibuat oleh tangan mami selama hampir 40 tahun. Gue gak akan pernah lupa bahwa mamaku Cheng Siet Moi itu adalah salah satu pembuat bacang paling enak, dan itu sudah diakui oleh customer yang udah pernah nyobain bacang hamcung, konghu ataupun samkoknya buatan nyokap gue, karena memang kondimen dan bahan-bahannya itu semua adalah yang premium. So this is it. Oke, so guys, kali ini aku mau unboxing bacang terakhirnya nyokapku. Bentuk tampilannya seperti ini. Jadi ini kalau ngiketnya aja tuh penuh dengan perjuangan. Karena yang beliau pakai ini memang benar-benar tali bacang yang seperti ini. Jadi bukan pakai tali raffi ya. Lihat nih, simpulnya aja seperti ini. Ngebungkusnya ini aja tuh waktu itu aku hitung kalau nggak salah perlu text time hampir 10 menit sampai benar-benar jadi. Dan untuk pemilihan daunnya ini pun juga nggak sembarangan, karena nyokap tuh benar-benar pilih yang paling bagus, dicucinya pun juga harus bersih. Serius deh, gue pengen nanya, apakah ada di antara kalian yang anggota keluarganya bisa bikin bacang kongfu sebagus nyokap gue? Gue bukannya sombong ya, tapi memang untuk bikin bacang kongfu tuh nggak mudah. Ini dia dalamnya, jadi dia bentuknya seperti piramida. Harganya waktu itu nyokap jual kalau nggak salah tuh 100.000 deh. Satu ini gede banget. Nah, sekarang kita mau coba lihat bagian dalamnya. Tuh, dalamnya tuh jadi ada sekitar 9 kondimen, ada teratai, kemudian ada daging bak, kemudian aduh nih apa nih namanya, gue pun nggak tahu. Oh, nih dia. Ada lagi lapcongnya juga. Nih bayangin tuh isinya padat banget. Jadi kurang lebih satu bacang kongfu ini beratnya bisa sekitar 300 gram kayaknya bisa nih, sekitar 300 gram. Jadi lu kalau makan sendiri udah pasti kenyang banget. Ya, gue cuma bisa mengenang ini sebagai warisan sejarah aja kali ya dari keluarga gue, karena memang nggak ada lagi yang bisa meneruskan untuk pembuatan bacang kongfu, karena memang rumit, kondimennya banyak dan benar-benar perlu passion untuk bikin gitu. Terima kasih Mami untuk dedikasinya selama ini dalam dunia perbacangan. So this is it, bacang terakhir nyokap. I have to enjoy. Yesus, terima kasih untuk mamiku yang sudah bikin bacang selama 40 tahun dan inilah bacang terakhir. Masih enak walaupun udah lama, walaupun udah di frozen. Udah banyak orang yang bilang nyokap punya bacang tuh yang nomor 1 enak, bukannya sombong ya. Jadi waktu nyokap tuh sakit, beberapa bulan setelah nyokap sakit tuh ada customer, entah dari siapa, dia tahu rumahnya nyokap gue, dia datang dan bilang katanya mau pesan bacang. Terus ya gue bilang, mama udah nggak bisa bikin lagi, gue bilang kayak gitu. Dan dia juga lihat mama ada di kursi roda dan oh gitu ya Ci ya, udah nggak bisa bikin lagi ya. So just make it count. Jelas. Nah, suamiku juga jadi sedih. Ada memulai, ada mengakhiri di bacang mami. Tapi memang yang paling memorable adalah bacang konghunya. Ya, dinikmatilah sesuap demi sesuap, penuh ucapan syukur. Nah, bacang terakhir ya, ada yang pertama, ada yang terakhir. Ini yang terakhir ya, nanti dimakan dengan ucapan syukur. Oke. Esya udah bikin bacang. Pak, ngecek. Iya kan Nami udah hebat, udah 40 tahun bikin bacang. Ya, bacang terakhir ya Mami tuh, bersyukur udah 40 tahun bikin bacang. Kalau memang udah nggak bikin lagi ya udah,
syukurin udah ribuan bacang yang Mami